Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, marilah biarkan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya memperkenalkan diri sendiri. Saya Dwi Nafsatrio. Saya Iqma Apriani. Saya Maria Mata. Saya Rimba Sita Dasari. Kami di sini ingin menjelaskan tentang presentasi kami. Yang pertama, dengan judul mengatasi dan mencegah terjadinya dampak penebangan hutan secara liar. Sebelum saya mulai presentasi kita, pertama-tama marilah kita ucapkan pujian syukur kita terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang karena berkah dan rahmatnya kami dapat hadir di sini menjelaskan presentasi kami. Yang pertama, hutan merupakan ekosistem yang penuh dengan ragam hayati, yang dalam lingkungan ekosistemnya itu sendiri mencakup banyaknya pohon. Nah, pohon sendiri itu banyak bisa dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi hingga saat ini sedang marak-maraknya terjadi penebangan hutan secara liar di Indonesia. Nah, yang jika dibiarkan akan berakibat sangat fatal, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Manusia sendiri menebang hutan itu ada yang karena sudah tahu tetapi terpaksa melakukannya, dan ada yang memang tidak tahu. Ini saya akan menjelaskan mengapa penebangan hutan secara liar itu dapat terjadi. Yang pertama, di sini ada faktor sosial dan ekonomi, di mana masyarakat Indonesia itu saat terjadi masa perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru, itu tingkat kemiskinan di Indonesia itu naik drastis, dan hingga saat ini tingkat kemiskinan Indonesia itu terus meningkat. Nah, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya lahan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua, kurangnya keterampilan masyarakat dan pengalaman yang dibutuhkan untuk bekerja. Yang kedua di sini, faktor yang kedua ada faktor kelembagaan, di mana lembaga pemerintah ini masih kurang maksimal dalam melakukan kerjanya. Yang ketiga, ada kesenjangan ketersediaan bahan baku, di mana perusahaan-perusahaan itu membutuhkan, misalkan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan kayu sekian, cuman faktor kayu yang boleh ditebang itu terbatas. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa melakukan penebangan secara liar. Yang keempat, di sini ada faktor lemahnya koordinasi antar oknum penebang hutan itu dengan kelembagaan sendiri. Yang kelima, di sini ada kurangnya komitmen dan lemahnya law enforcement. Untuk membahas selanjutnya itu mengenai oknum-oknum yang melakukan penebangan hutan akan dijelaskan oleh rekan saya Iqma. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gwinov. Saya akan menjelaskan tentang oknum. Oknum ini dibalik dalam semua penebangan hutan secara liar. Ada beberapa orang yang menjadi oknum ini. Yang pertama ada pemilik modal. Pemilik modal ini bisa disebut sebagai cukong. Nah, cukong ini dia menyediakan uang untuk menebang hutan secara liar ini pada masyarakat. Nah, pada orang ini bisa dari lembaga pemerintahan seperti anggota DPR, anggota MPR. Nah, yang kedua ada masyarakat. Karena semakin sempitnya lahan pekerjaan, terus banyak orang yang tidak berpendidikan. Nah, orang yang tidak berpendidikan ini menjadikan pekerjaan menebang hutan dan mengangkut pohonnya ini untuk dijadikan uang. Yang ketiga ada pemilik pabrik pengolah kayu. Pemilik pabrik pengolah kayu ini membeli kayunya itu dari masyarakat. Yang ketiga ada pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintahan ini pegawai pemerintahan ini memanipulasi
data-data yang ada untuk kepentingan sendiri. Terus yang ketiga ada pengusaha asing. Pengusaha asing membeli kayunya ini dari masyarakat. Nah, mereka menjadikan kayunya itu untuk dijadikan mebel-mebel, terus mebel-mebelnya ini dibawa ke luar negeri untuk mereka jual. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih saudari Kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari penebangan hutan itu sendiri. Yang pertama, dasar hukum ditetapkan di Undang-Undang pada pasal 50 ayat 3 huruf C, di mana peraturan tentang daerah-daerah yang tidak boleh ditebang, yaitu yang pertama adalah 500 meter dari tepi sungai, dan yang kedua 200 meter dari tepi mata air, dan yang ketiga 100 meter dari kanan tepi sungai, dan yang keempat 50 meter dari kanan tepi anak sungai. Kemudian 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang tinggi, dan selanjutnya. Dan yang kedua pasal 50 ayat 3 huruf E yang menjelaskan tentang menebang pohon atau memanen ataupun memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa seizin atau memiliki hak dari pejabat yang berwenang. Kemudian dampak dari penebangan hutan. Banyak masyarakat yang melakukan penebangan hutan itu sendiri tanpa mengetahui dampak-dampak dari penebangan hutan. Dan mereka tidak mengetahui bahwa dampak dari apa yang mereka lakukan itu akan berakibat fatal pada diri mereka sendiri dan juga bagi lingkungannya. Yang pertama adalah dampaknya kekeringan. Saat hutan dalam keadaan gundul atau tidak ada pohon sedikit pun pada saat musim panas atau musim kemarau, maka hutan akan mengalami kekeringan. Kemudian banjir. Di saat musim hujan seperti ini, apabila hutan tidak ada pohon sama sekali, maka tidak ada daerah resapan untuk bisa mengatasi banjir tersebut. Kemudian hilangnya kesuburan tanah. Kemudian turunnya sumber daya air dan punahnya keanekaragaman hayati. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Amelia Marta. Balanya saya persilakan. Ya, terima kasih untuk saudari Rima. Saya akan menjelaskan mengenai solusi dari penebangan hutan secara liar ini. Yang pertama itu solusi untuk pemerintah, yaitu pemberantasan penebangan secara liar, yaitu dengan cara pemerintah itu memberantas oknum-oknum yang sengaja atau tidak sengaja menebang pohon secara liar itu. Terus yang kedua, melakukan penyuluhan untuk masyarakat agar masyarakat itu mengetahui apa saja sih dampak-dampak yang akan terjadi apabila mereka menebang pohon tersebut. Terus yang kedua, solusi untuk masyarakat. Yang pertama itu reboisasi. Reboisasi yaitu kan penanaman pohon kembali di lahan yang gundul. Terus yang kedua, sistem tebang tanam. Jadi itu sistemnya itu dengan cara menebang pohon-pohon yang sudah tua atau tidak layak lagi, dan setelah itu menanam kembali benih-benih yang benih-benih pohon, dan sehingga menumbuh menjadi pohon. Terus yang ketiga, menanam 1000 pohon secara massal. Setelah itu rekan saya akan menyampaikannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini akan sampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Di sini kesimpulannya cara mengatasi penebangan secara liar ini yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sangat benar. Akan tetapi jika hanya dilakukan seperti itu, hanya ada cara mengolahnya, tetapi kita tidak menyadarkan pikiran masyarakat tentang betapa pentingnya pohon yang ada dan hutan Indonesia ini, maka hal itu akan susah untuk dilakukan. Karena itu pemerintah perlu melakukan pelatihan maupun membuka lapangan kerja yang lebih agar masyarakat bisa bekerja di tempat yang layak
tanpa melakukan penebangan hutan. Dan jika memang terpaksa, itu dapat dilakukan seperti yang tadi, tebang tanam. Itu mereka bisa menanam pohon setelah menebang. Jadi pohon itu akan tumbuh kembali dan kawasan itu meskipun dalam waktu yang cukup lama akan kembali menjadi hutan yang hijau. Sekian yang bisa saya dan kawan-kawan saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan saat menjelaskan, kami mengucapkan Terima kasih. maaf Maaf. karena jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Finish.